Mata kuliah, Sistem Informasi Manajemen. Dosen, Dr. Yohan Naftali, STMM. I'm gonna live my life, no matter what we put it in life. I'm gonna live my life. I know that we gon' be alright. I'm gonna live my life, no matter what we put it in life. I'm gonna live my life. I know that we gon' be alright. I'm gonna live my life. Jadi, A World of Outversity, sebagian besar perusahaan telah memindahkan sebagian operasi komputerisasi mereka ke awan. Sekarang, dengan Amerika Serikat menyatukan informasi di awan diperlukan daripada sebelumnya karena mengangkat bersenjata mengarahkan jumlah besar sensor dan senjata demi otonom dan aplikasi senjata buatan. Semua kemampuan ini membutuhkan akses segera dan instan ke jumlah data yang sangat besar yang dibutuhkan dari berbagai lokasi. Hal ini menjadi lebih penting dan sekarang karena Komando Siber Amerika Serikat meningkatkan menjadi setara dengan komando pusat yang menjalankan operasi di Timur Tengah atau Komando Utara yang memenangkan wilayah Amerika Serikat. Proyek ini adalah dana Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk memodernisasi infrastruktur TNI-nya agar karyawan perwira dan prajurit tidak ada. Proyek JD adalah rencana Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk memodernisasi infrastruktur TNI-nya agar karyawan, perwira, dan prajurit di garis depan dapat mengakses dan memanipulasi data dengan kecepatan perusahaan modern. Proyek JD bertujuan untuk menciptakan infrastruktur awan yang terpadu di seluruh Departemen Pertahanan yang akan mempercepat aliran data dan analisis ke pasukan tempur. Rencana baru ini merupakan bagian dari perpindahan yang lebih besar untuk menggantikan sistem dan jaringan militer yang spesifik pada cabang dengan model perusahaan yang lebih efisien dan dapat dikelola dengan baik. Pada 26 Juli 2018, Departemen Pertahanan Amerika mengeluarkan permintaan penawaran untuk program Cloud Joint Enterprise Defense Infrastructure atau disingkat dengan JD, yang membutuhkan solusi layanan awan yang dapat mendukung persyaratan unclassified, secret, and top secret, dengan fokus pada penggunaan layanan yang tersedia secara komersial. Program JD meminta kontrak pemerintah senilai $10 miliar selama 10 tahun untuk diberikan kepada satu vendor komputasi awan yang akan menjadi penyedia komputasi awan eksklusif bagi Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kontrak JD selama 10 tahun menciptakan persaingan sengit di antara raksasa teknologi Amazon, Microsoft, Oracle, IBM, dan Google. Mereka semua berlomba-lomba untuk mengubah sistem komputasi awan militer. Namun pada bulan Oktober 2018, Google memutuskan untuk mundur. Mereka tidak mengajukan penawaran resmi, mengklaim bahwa pekerjaan militer bertentangan dengan prinsip korporat mereka. Prinsip yang melarang penggunaan kecerdasan buatan dalam senjata adalah alasan utama mereka. Ini menunjukkan betapa kompleksnya etika dalam dunia teknologi dan militer. Oracle, IBM, dan Microsoft sepakat DoD tidak seharusnya bergantung pada satu vendor awan untuk JD. Pakar seperti Justin Kapos dari Universitas New York menegaskan solusi awan tunggal itu tidak biasa. Banyak perusahaan memilih beberapa vendor awan demi keamanan yang lebih baik. Blake Madden dari Microsoft mengungkapkan 80% bisnis menggunakan beberapa vendor awan. Pakar lainnya menilai penerapan awan tunggal bertentangan dengan praktik terbaik industri. Mereka percaya kontrak besar seharusnya tidak hanya diberikan kepada satu perusahaan. Namun, pendukung satu vendor berargumen ini bisa mengurangi kompleksitas sistem IT militer. Oracle Amerika dan IBM mengajukan protes terhadap penawaran pra-penghargaan jackpot dengan alasan bahwa hal tersebut menguntungkan Amazon dan Microsoft.
Protes-protes ini ditolak oleh General Accounting Office atau GAO pada akhir tahun 2018. Pada akhirnya, Amazon dan Microsoft yang memiliki banyak pusat data di seluruh dunia menjadi dua finalis, dan Microsoft memenangkan kontrak tersebut pada Oktober 2010. Mereka berargumen bahwa proses ini menguntungkan Amazon dan Microsoft. Kedua perusahaan mereka dirugikan dan meminta peninjauan kembali. Ini adalah langkah penting dalam persaingan teknologi di AS. Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. IAS yang diharapkan harus lebih dari sekedar pusat data. Kita perlu pemantauan vendor yang efektif dan identitas yang kuat. Failover dan skalabilitas juga sangat penting. Kecerdasan buatan harus menjadi bagian dari solusi kita. DoD ingin memanfaatkan inovasi komersial dengan cepat. Dengan solusi awan komersial, kita bisa memberikan perangkat lunak yang lebih baik, keamanan yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, dan pemeliharaan yang lebih mudah adalah kunci. Pada 13 Februari 2020, Hakim Federal memerintahkan Pentagon menghentikan kontrak JD dengan Microsoft. Amazon dianggap favorit karena dominasi mereka di pasar komputasi awan. Mereka memiliki 45% pangsa pasar dan pengalaman dengan CIA. Namun tuduhan konflik kepentingan menghalangi penawaran mereka. Amazon menggugat pada Desember 2019 untuk menghentikan kontrak Microsoft. Mereka mengklaim pemilihan Microsoft dipengaruhi oleh keluhan publik Trump. CEO Amazon Jeff Bezos memiliki The Washington Post yang sering mengkritik Trump. Oracle, kontraktor pemerintah terkemuka, sedang berjuang melawan Amazon di Kongres. Mereka melobi untuk menemukan lawan yang kuat di Pentagon dan Gedung Putih. Namun, upaya mereka untuk menantang konflik kepentingan di pengadilan tidak berhasil. Para pakar mengatakan Oracle berusaha mengejar ketertinggalan dalam komputasi awan. Menghalangi implementasi JD bisa jadi cara untuk mempertahankan bisnis mereka. Microsoft dengan 25% pangsa pasar baru saja membuka fasilitas server untuk kontrak JD. Awalnya, banyak yang berpikir Microsoft hanya akan mendapatkan sebagian dari bisnis JD. Tapi sekarang, mereka dianggap favorit untuk kontrak pemerintah lainnya. Microsoft, dengan 25% pangsa pasar komputasi awan, baru-baru ini membuka fasilitas server yang cukup besar untuk menangani data JD. Awalnya, banyak pakar berpikir Microsoft hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari bisnis JD. Namun, Pentagon tampaknya lebih memilih Microsoft sebagai penyedia utama. Microsoft juga dianggap favorit untuk kontrak awan pemerintah lainnya, termasuk kontrak intelijen. Meskipun ada kontroversi, proyek JD akan menjadi penggerak inovasi awan di pemerintahan Amerika Serikat dan sektor swasta. Komputasi awan kini menjadi landasan transformasi digital, mendukung teknologi baru seperti AI, Big Data, dan IoT. Tahun 2010, mantan Kepala Informasi Pemerintah Amerika Serikat, Vivek Kundra mengumumkan kebijakan Cloud First untuk lembaga pemerintah federal. Sejak saat itu, pengeluaran cloud pemerintah federal meningkat 500%. Namun, survei yang dilakukan oleh Center for Digital Government pada tahun 2019 menemukan bahwa migrasi ke cloud bagi lembaga pemerintah terus menghadapi hambatan. Thank you for watching.